tidak langsung gak sengaja anake nggih kenek narkoba. Dulu aku suka padamu dulu. Dicubit itu sakit Pak Haji, makanya Anda jangan mencubit orang yang tidak bersalah kalau tidak terima. Ya kita harus juga menyadari manusia itu tempatnya salah dan hilap. Siapapun mungkin. Menurut saya ustazah tersebut tidak menyindir sama sekali, langsung fokus ke orangnya, ya. Itu benar adanya gitu loh. Iya, fakta memang. Jadi ustazah Hadis mencari sesuatu yang menguatkan keimanan kita, bukan malah mencari keburukan, kejelekan orang lain lalu dipakai untuk bahan ceramah, untuk tema dakwahnya. Nauzubillah. Kadang-kadang Bu, kita sebagai orang tua sampun berusaha menjaga, ngoten nggih. Cuma ada kadang-kadang anak niki wonten mawon. Terbukti bahwa ada orang ingkang gembor-gembor ojo narkoba, ojo nggawe sabu-sabu, tapi ternyata secara tidak langsung gak sengaja anake nggih kenek narkoba. Dulu aku suka padamu, dulu aku memang suka. Sekarang aku tahu kau dapat menghancurkan hidupku. Suaranya bagus loh. Alah, gak enak. Padahal pangapunten Rhoma Irama niku lagunya saya Bu, apik. Semua lagunya itu punya makna tersirat. Maksudnya niku ojo mendem, ojo narkoba. Dia bisa menghancurkan hidupmu, tapi ternyata kecolongan. Oke, ini video yang sedang ramai dibicarakan pemirsa. Ning Laila, seorang ustazah muda, suaranya bagus. Namun di sini beliau ini entah ini keceplosan atau gimana, isi ceramahnya menyindir secara langsung Haji Rhoma Irama yang dia sebutkan namanya di sini ya. Dan video ceramahnya ini mendapatkan hujatan yang luar biasa sekali dari netizen ya. Tapi banyak juga yang mendukung dan mensupport Ning Laila ini ya. Jadi ada dua kubu nih, ada yang membenarkan perkataan dari Ning Laila ini, ada juga yang malah menghujat Ning Laila ya. Tapi kalau kita lihat apa yang disampaikan oleh Ning Laila ini memang fakta ya, memang itu faktanya seperti itu gitu kan. Cuman di sini ceramahnya ya harusnya janganlah yang keburukan orang lain itu yang dijadiin topik di ceramahnya gitu ya. Nah, seperti apakah tanggapan dari netizen ya? Di sini ada dua kubu nih, ada yang pro ke Ning Laila, ada juga yang malah balik menceramahi Ning Laila ini yang selaku ustazah muda, namun dalam ceramahnya mengangkat aib orang lain gitu, seperti itu. Nah, mari kita simak. Buat Bang Haji Rhoma Irama, ketika Anda berdakwah mengatakan ibunda Bapak Jokowi beragama Kristen, tapi Anda tidak menemukan faktanya karena itu berita hoak. Dan ketika Umi Laila berdakwah menyinggung anak Anda pemakai narkoba, Anda tidak terima padahal itu fakta. Dicubit itu sakit Pak Haji, makanya Anda jangan mencubit orang yang tidak bersalah kalau tidak terima. Iya, yang doyan nyubit harus siap apabila dicubit balik. Oke. Guys, lagi rame ya, ada seorang ustazah yang masih muda belia, keren sekali tuh ya, kalau menurut Bunda hebat ya. Jarang sekali di Indonesia ini anak muda, apalagi perempuan ya, menjadi seorang ustazah ya, gitu loh, keren. Tapi lepas daripada dia salah ucapan ya, kita harus juga menyadari manusia itu tempatnya salah dan hilap. Siapapun mungkin pernah melakukan suatu kesalahan, mau itu di perkataan atau di perbuatan, ya kan seperti itu. Toh niatnya juga beliau ini kan baik, mencontohkan satu keluarga ya yang kasarnya orang tuanya menggembar-gemborkan suatu kebaikan, ternyata anaknya salah dalam melangkah. Biar tidak salah mentafsirkan ke mana-mana, ya disebutlah orang tersebut biar tidak mengandung fitnah, seuzon kepada penontonnya untuk menerka-nerka siapa. Mungkin maksudnya beliau kan seperti itu ya.
Kalaupun memang itu menurut semuanya itu salah, ya kita harus memaklumi ya. Kembali lagi manusia tempatnya salah dan Ustazah hilang. juga manusia biasa. Yang terpenting orang tersebut adalah mau melakukan jangan mengulangi lagi, harus menjaga suatu perkataan karena kesalahan itu biasanya adalah untuk pembelajaran kedepannya lebih baik. Sip. Apalagi dia itu kan masih muda, belum pernah punya anak, mungkin barangkali ya, bagaimana susahnya mendidik anak yang notabene tidak bisa pantau 24 jam apa yang dia lakukan di luaran, apalagi sudah dewasa ya anak si Raja Dangdut tersebut, kan begitu dong. Jadi menurut Bunda janganlah kita menghujat, justru kita harus memaklumi ya, menasihati boleh ya. Maksud Bunda wajar aja, namanya juga manusia ya, apalagi masih muda. Walaupun dia udah menjadi seorang ustadz, tetap yang namanya asam garam kehidupan belum pernah dia lalui semuanya. Kan begitu, benar nggak guys? Betul. Jadi menurut Bunda sekali lagi manusia tempatnya salah dan hilang ya. Semua pasti pernah melakukan suatu kesalahan walaupun itu entah di perkataan atau di perbuatan. Bener nggak? Betul. Itu pasti pernah tanpa sadar atau dengan sadar, kan begitu guys. Yang setuju dengan Bunda komen. Iya, Ustazah itu juga manusia biasa ya, bahkan sekelas Nabi pun pernah melakukan kesalahan ya pemirsa. Jadi buat pembelajaran juga ya buat Ustazah Laila kedepannya gitu ya. Oke, lanjut. Seorang ustazah sampai dibilang menyindir seseorang di dalam ceramahnya. Ini menurut saya, ustazah tersebut tidak menyindir sama sekali, langsung fokus ke orangnya, ya. Itu benar adanya gitu loh. Iya, fakta memang. Jadi ustazah ini benar banget ya. Jadi memberikan contoh kepada semua orang. Janganlah bicara yang kadang menghujat orang lain. Kan ini yang disindir ini orangnya suka menghujat orang lain, merasa diri dia paling benar, ya kan? Tapi akhirnya anaknya tuh kena narkoboy. Ya kan? Selain itu juga gayanya tuh kayak ada seseorang yang kena penyakit penyimpangan, ya kan? Hah? Coba aja perhatikan. Jadi ustazah ini benar adanya. Saya mendukung beliau. Walaupun masih muda, keren. Ya. Ustazah yang berpikiran lempeng gitu loh. Jadi selama ini kan orang tersebut bikin lagu seperti untuk berdakwah, ya kan? Tidak hanya itu, tetapi suka usil kepada orang lain. Ini orang ini kan suka usil sama orang lain. Suka usil waktu itu atas kesuksesan penyanyi baru yang baru muncul. Ya Pak Inul. Boikot segala macam, ngajak teman-temannya tuh untuk memboikot. Akhirnya yang dia mau boikot, yang dipermasalahkan, naik derajatnya. Inul mungkin ya. Sukses, kaya raya, punya rumah sampai di Pondok Indah. Dulu kan, ya kan? masalah sama Inul. Belum lama ini juga masalah pemilu ikut-ikutan. Ya kan? Sok-sok paling benar, sok-sok paling agamais dan sebagainya. Lupa. Ya. Gimana anaknya mencoreng namanya yang dia bangun dari nol. Mungkin kalau ada orang lain tahu apa yang sudah terjadi sebelum di masa lalunya, ya kan? Mungkin akan lebih mencoreng namanya gitu loh. Kalau mau orang itu terangkat. Makanya waktu itu ada yang belum lama ini ya, kemarin lusa yang ngomong sama saya. Saya kaget loh katanya. Saya tahu banget dia itu kerjaannya
ya itulah, dia bikin lagu yang asik-asik yang ini, padahal dia juga melakukan gitu loh, ya kan, melakukan. Tiba-tiba katanya kok jadi seorang kayak sebutan kiai, Pak Haji dan sebagainya, Pak Ustadz gitu loh, ya kan, kaget nih orang ini gitu. Kapan dia jadi Pak Ustadznya gitu, kapan jadi Pak Hajinya, kapan jadi kiainya gitu loh, ya. Itu kadang media yang membuat dia menjadi kayak orang yang baik banget gitu. Ini pelajaran buat kita semua. Saya bukan ngejulit ya, tapi saya mendukung ustazah tersebut gitu ya. Bicara apa adanya. Kenapa saya nggak suka juga dengan orang ini? Kalau untuk mengajak kebaikan, udah mengajak kebaikan aja gitu. Nggak usah juga selalu menghujat orang lain, ya kan? Kan dia selalu menghujat orang lain dan merasa diri dia yang paling benar, itu si orang tersebut gitu. Jadi ini ustazah ini benar banget. Jadi memberikan contoh kepada kita semua. Ya, kalau mau mengajak kebaikan, memberikan kebaikan, ya udah gitu, itu aja. Jangan nyenggol-nyenggol orang lain, tapi ternyata dia sendiri anaknya nggak bisa diurus gitu, atau keluarga nggak bisa diurus kayak gitu, ya. Itu pesan yang sangat positif yang harus kita petik dari ceramah si ustazah tersebut. Paham sampai situ? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sangat disayangkan. Saya sebenarnya nggak mau ikut ikutan, saya juga nggak mau komen, tapi banyaknya inbox yang masuk membahas terkait dengan salah satu penceramah ustazah yang saat ini sedang viral. Dia itu menyampaikan sesuatu yang harusnya tidak perlu disampaikan. Yang pertama, berdakwah itu adalah mengajak. Penceramah itu digandrungi banyak orang. Terus kalau mau ceramah, lebih baik itu belajar mencari hadis, mencari sesuatu yang menguatkan keimanan kita. Bukan malah mencari keburukan, kejelekan orang lain, lalu dipakai untuk bahan ceramah, untuk tema dakwahnya. Nauzubillah min zalik. Itu sama saja Anda menggunjing, sama ada Anda menggibah, sama aja Anda itu melakukan hal yang tidak baik. Astagfirullahaladzim. Nah, pemirsa, kalian di kubu mana nih, atau pro kemana? Kalau Ujang sih gak bisa pro ke Bang Haji, gak bisa pro ke Ning Laila ya, karena Ning Laila menyampaikannya itu meskipun entah itu keceplosan atau gimana sindirannya itu, tapi itu fakta ya, sesuai fakta, bukan fitnah gitu kan. Jadi kenapa harus marah-marah banget gitu kan bagi netizen atau penggemarnya Bang Haji, karena itu disampaikan sesuai faktanya seperti itu. Tapi ya, tapi ada tapinya, bukan ada tapinya juga, itu tapi banget. Dalam ceramah mengangkat aib orang itu tidak dibenarkan ya, karena ceramah itu yang disampaikan itu ya mengenai agama, mengenai kebaikan-kebaikan. Jangan aib orang yang dijadiin topik di sana gitu kan, atau dijadiin sebuah contoh gitu ya, seperti itu ya. Mudah-mudahan saja sih kedepannya Ning Laila ini tidak sampai seperti itu lagi ya pemirsa ya, karena sayang banget loh, dia ini sedang viral karena ya seorang ustazah muda, cantik ya, suaranya bagus. Jarang-jarang loh ada ustazah seperti ini gitu kan. Misalkan kita nih punya aib, terus diomongin, digibahin, kan gak enak. Oke, mungkin sekian. Terima kasih buat kalian yang sudah menyimak. Silahkan tinggalkan pendapat kalian di kolom komentar. Kalian pro yang mana? Ujang Alu pamit, sampai jumpa lagi di next video.